teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas adalah tentang Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Karena sebagai bentuk rasa peduli saya pada mereka berdua, sekalipun kemarin-kemarin juga ada kekecewaan atas perilaku Bilar kepada Lesti. Nah, di sini saya akan melihat bagaimanakah kondisi kehidupan Lesti Kejora dan Bilar ke depannya dilihat dari sio, bintang, dan prediksi kartu tarot. Nah, kalau dari sio, di mana Rizky Bilar ini terlahir tanggal 12 Juli 1995, ini masuk dalam naungan sio babi. Dan bintang Cancer. Sio babi ini sebenarnya memiliki rezeki yang luar biasa. Sio babi ini simbol dari kemakmuran di orang Cina. Dan sio babi ini sayangnya dia agak males dan dia mencintai kemewahan. Ingin tampak wah seperti itu. Tapi sio babi ini orang yang gampang kena modus, gampang ditipu, dikarenakan gampang percaya sama orang lain. Ini kelemahan di sini. Dan juga ada pepatah si pakai, begitulah cinta dari tanya tiada habisnya. Nah, sio babi ini juga begitu, suka bermain asmara, suka kemewahan, suka hidup bersenang-senang. Kelemahannya di situ, cobaannya di situ, dan juga pemalas. Nah, andai kata Bilar menyadari ini, semoga saja berbenah diri agar hidupnya lebih gigih lagi dalam bekerja, agar menghindari kesenangan-kesenangan duniawi yang pada akhirnya membuat hidup menjadi terpuruk. Tapi semuanya memang sifat dari sio babi seperti itu. Nah, kebaikan sio babi ini dia gampang ibah pada orang lain. Kebaikan itu akan dimanfaatkan pihak lain untuk menipunya, untuk memudusinya dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sifatnya berdasarkan bintang Cancer ini orangnya memang sensitif, agak pemarah. Dan kadang-kadang kalau berkumpul dengan teman-temannya sedang bersenda gurau, dia menanggapinya lain, dikarenakan sensitifnya yang begitu tinggi. Makanya di sini agak bertolak belakang dengan sio babi. Kalau sio babi ini orangnya lebih suka bergerombol, lebih suka kalau bekerja bisa bertemu dengan orang banyak. Tapi sayangnya kalau sio Cancer dengan bertemu banyaknya orang akan ada bertemu dengan sifat karakter yang beda-beda. Itu bisa akan membuat ketersinggungan jika sio Cancer ini, maksudnya bintang Cancer ini kurang bisa fleksibel dalam menyikapi pergaulan sesama masyarakat atau sesama orang-orang di sekitarnya. Itu kelemahannya di situ. Makanya di sini jika Bilar menyadari ini, alangkah baiknya sudah mulai berbenah diri untuk jangan mager, bermalas-malasan, gigih dalam bekerja, juga cobalah untuk tidak melihat sesuatu ke atas ya, karena di sekitar kita sebenarnya juga masih banyak orang-orang yang lebih dari bawah Bilar. Makanya di sini harus bisa menyadari kemampuannya, jangan menyukai kemewahan, jangan suka bersenang-senang, dan mulailah untuk lebih mempelajari spiritual yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Terus mengapa sih di tahun 2022 ini Bilar begitu terpuruk berturut-turut, yang kena kasus KDRT, kemudian aibnya dibongkar-bongkar oleh temannya, entah siapa itu ya, yang dibongkar-bongkar, yang begini yang begitu. Kemudian juga ada berita kalau dugaannya istri yang pertama muncul di media sosial dan lain sebagainya. Mengapa sampai seperti itu? Dan Bilar nggak bisa berkutik, dikarenakan di tahun 2022 sio babi ini ibaratnya sio yang kurang beruntung di tahun 2022, sehingga banyak sekali hambatan, cobaan yang akan dialami sio babi. Tapi semuanya itu juga tergantung dari karmanya masing-masing ya, karena yang namanya penderitaan saat roda di bawah akan ada banyak penderitaan yang kita terima. Kenapa begitu? Ibaratnya kalau roda di bawah itu ibaratnya mengunduh karma buruk. Akan banyak karma buruk yang harus kita hadapi, kita terima. Dan bagaimana untuk menghindari hal ini? Yang namanya karma buruk tidak bisa dihindari, tapi bisa diminimkan resikonya tentunya dengan tabungan karma baik.
Nah, makanya kenapa ya dalam prediksi general, misalnya prediksi bintang Cancer bulan ini ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, tapi prediksi generalnya kok seperti itu? Dikarenakan yang mempengaruhi perbedaan itu adalah karma baik dan karma buruk personalnya. Ketika sudah memprediksi general, pastinya itu ibaratnya sebagai prediksi umum yang belum tentu terjadi kepada bintang tersebut, tapi sebagai warning jika akan terjadi hal-hal demikian dan coba sikapi dengan bijaksana. Demikian juga untuk Bilar, berhubung sionya babi di tahun 2022 merupakan tahun yang kurang beruntung untuknya, sehingga banyak sekali hal-hal yang dia terima terkait dengan karma buruknya. Terus bagaimana keberuntungan sio babi di tahun 2023? Tahun 2023 adalah sio kelinci. Sio babi tahun 2022 menghadapi terpuruk, berubah menjadi lebih hoki di tahun 2023. Tentunya kesempatan energi baik ini harus dipergunakan Bilar sebaik mungkin, dikarenakan di tahun 2022 bisa dikatakan dia banyak mengalami kehilangan pekerjaan. Tapi jangan putus asa, lewati itu dengan semangat, jangan males-malesan, jangan menuntut kemewahan dan lain sebagainya. Mulailah hidup sederhana dan bekerja keras di tahun 2023. Walaupun efek dari tahun 2022 masih akan dialami, tapi kondisinya akan lebih baik lagi daripada tahun 2022. Seperti itu untuk Rizky Bilar. Nah, mari kita ulas untuk Lesti Kejora. Lesti Kejora ini lahir di tanggal 5 Agustus tahun 1999. Dia sio kelinci. Bintang Leo. Leo itu ibaratnya raja hutan. Dia memiliki pamor yang luar biasa, tapi dia juga gampang menyuruh orang karena dia adalah si raja hutan. Kelihatannya diam-diam, tapi kalau sudah mengambil keputusan sangat bisa menentukan sikap. Seperti kemarin itu memutuskan untuk melaporkan Bilar, sekalipun bukan Lesti Kejora yang kabarnya ayahnya yang melaporkan, tapi semuanya itu juga atas ACC dari Lesti Kejora tentunya kan. Makanya di sini sebagai bintang Leo yang juga ada sifat emosinya yang begitu besar, kemudian dia merasa sebagai raja hutan, makanya dia agak ada kalau sudah tersakiti, sifatnya raja hutannya tuh muncul. Ini loh saya akan menunjukkan kemampuan saya untuk melawanmu, seperti itu ya, untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian Lesti Kejora ini sionya kelinci. Sio kelinci ini pandai bicara, pandai diplomasi, dia menyukai kebebasan, dan dia menyukai spiritual atau agama juga, mendalami agama dan spiritual. Nah, kelemahannya di sio kelinci ini adalah dia terlalu menyukai kebebasan, tidak mau dikekang, dan juga dia sulit dibilangin, agak ngeyel orangnya sio kelinci ini. Tapi dia memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga sangat disayangi orang-orang di sekitarnya, sangat dicintai orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Makanya Lesti Kejora ini kan begitu banyak fansnya, begitu banyak yang menyayanginya karena pamor dari sio kelinci. Nah, bagaimanakah keberuntungan sio kelinci di tahun 2023? Tahun 2023 adalah di bawah naungan sio kelinci. Ketika sio asal, sio kelinci, nasibnya di tahun sio kelinci itu ciong. Jadi kurang bagus untuk Lesti Kejora. Ya. Jadi di sini Lesti Kejora sudah harus berhati-hati untuk menyambut di tahun 2023. Ciongnya ini bisa masalah kecil bisa jadi besar, bisa imbas dari kerezekiannya yang surut dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi itu tergantung juga karmanya. Andai kata karma baik Lesti begitu banyak, tentunya di tahun ciongnya nanti mungkin imbas dari kesialannya nggak sebegitu berat. Makanya di sini teman-teman, alangkah baiknya kita tiap hari selalu berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan kebaikan kita akan bisa tabungan karma baik kita akan bisa lebih banyak daripada
kesalahan kita. Yang namanya manusia itu tak luput dari dosa. Tak ada manusia yang suci. Baik saya, kalian, dan semuanya. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, untuk menghindari kesialan di tahun Ciongnya ini, ya kita harus memupuk karma baik kita sebanyak-banyaknya. Demikian juga untuk Lesti Kejora, tahun depan adalah tahun Ciongnya, tahun Sio Kelinci. Hati-hati dalam menentukan sikap. Hati-hati di Bilarnya ada mulai naik, hokinya di tahun 2023, sedangkan di Lesti Kejora tahun 2023 adalah Ciongnya. Ya mungkin karena imbas dari laporan KDRT, karir menjadi menurun, fans yang menurun, dan lain sebagainya, dan itu harus diterima dengan legowo, mulailah berusaha lagi, berdoa dikencengi, berusaha dikuati, dan sebagainya. Untuk Bilar juga begitu. Tahun 2023 adalah tahun hoki, energinya yang luar biasa, yang bagus untuk Bilar, makanya mulai gercep untuk memulai lagi usaha sesuai dengan kemampuannya. Jangan putus asa atas kejadian yang kemarin. Setelah saya bahas tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar dilihat dari sio dan bintangnya, kita beralih ke prediksi kartu tarotnya. Bagaimanakah keberuntungan keluarga Rizky Bilar dan Lesti di tahun 2023? Banyak orang yang bilang, atau sebagian orang yang bilang tidak percaya dengan prediksi dan ramalan. Itu juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalian juga harus bisa berpikir, kenapa sih ada sio, ada zodiak, ada weton, dan lain sebagainya. Dan itu sudah dari buyut kita, nenek moyang kita sudah ada seperti itu. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang sudah dipelajari oleh mereka, dan tentunya hal itu harus bisa kita manfaatkan sebagai rambu-rambu dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Kalian boleh nggak percaya, boleh, tapi alangkah baiknya berpikir dengan bijak. Dengan adanya rambu-rambu itu, kalian bisa lebih hati-hati lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita kembali lagi untuk memprediksi keluarga Lesti Kejora dan Bilar di tahun 2023, asmara, ekonomi, dan karir ya. Kehidupan keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora di tahun 2023. Yang pertama ini untuk asmara. Untuk asmara keluarga mereka. Baik buruk saya sekedar membaca ya. Asmara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Asmara. Asmaranya ada gonjangan-gonjangan tapi masih bisa mempertahankan. Nanti kita artikan satu persatu ya. Sekarang saya akan ambil kartu untuk karir Lesti Kejora dan Bilar. Jadi ini karir keduanya ya. Karirnya Lesti Kejora dan Bilar. Kemudian untuk keuangan mengalami penurunan teman-teman. Jadi harus hemat ya. Saya artikan satu persatu ya tiap baris. Untuk asmara. Asmara Rizky Bilar dan Lesti Kejora awalnya sangat luar biasa. Ada simbol Empress yang artinya asmara yang begitu besar yang melingkupi di keluarga mereka. Tapi hati-hati, ada pihak ketiga di sini yang akan hadir dalam rumah tangga mereka. Pihak ketiga ini bisa pilwil, bisa netizen yang ikut campur, bisa keluarga yang ikut campur, atau pihak-pihak yang lainnya, bisa teman dan lain sebagainya yang ikut nimbrung di dalam rumah tangga mereka. Jadi pihak ketiga ini bisa pil, bisa will, bisa keluarga, bisa teman, bisa netizen yang terlalu ikut campur di dalam hubungan rumah tangga mereka. Tapi mereka tetap untuk melanjutkan, atau bisa dikatakan tidak terlalu bergeming dengan hal-hal semacam itu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tetap pada tujuan semula untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Walaupun di sini
ada kondisi-kondisi mungkin yang namanya rumah tangga pasti ada perbedaan pendapat, pertengkaran dan lain sebagainya. Itu terjadi. Tapi mereka berdua di tahun 2023 bisa melewati masa-masa yang seperti itu dan bisa mempertahankan rumah tangganya dengan baik. Ada simbol cangkir 10, kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Nah, semoga saja ini tembus ya. Rumah tangga mereka bisa dipertahankan dan bisa baik-baik saja, malah bisa bahagia lebih dari kemarin di tahun 2023. Semoga saja seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke karir ya. Untuk karir di sini terlihat adanya Raja Koin dan Ratu Koin berdampingan di sini. Yang bisa diartikan baik Bilar maupun Lesti Kejora di tahun 2023 ini mati-matian untuk bekerja keras untuk bisa mendatangkan cuan. Mati-matian bekerja keras. Dan dia diberi nasihat di tahun 2023 harus hati-hati dalam mengeluarkan uang. Dikarenakan ada hal-hal yang kurang bagus. Dan di sini ada simbol cangkir 7, teman-teman. Cangkir 7 ini bisa diartikan sebuah impian, sebuah harapan agar di tahun 2023 bisa baik lagi. Tapi impian itu bisa berhasil atau bisa tidak, tergantung perjuangan mereka, juga tergantung hoki mereka, juga tergantung kondisi yang ada. Nah, setelah mereka berjuang mempertahankan karirnya, di sini ada simbol ratu bawa pedang. Ada sebuah kejadian yang bisa memutuskan karir mereka di tahun 2023. Tentunya ini mungkin imbas dari pelaporan KDRT kemarin dan lain sebagainya, sehingga dari karir Rizky Bilar yang tidak boleh nongol di televisi, kemudian dari Lesti Kejora juga mengalami penurunan dan lain sebagainya. Makanya di sini dinasihati hati-hati di tahun 2023 jangan terlalu boros dalam mengeluarkan keuangan, dikarenakan ada hal-hal yang harus diperhatikan tentang karirnya, dikarenakan karirnya akan ada sesuatu yang misalnya sepi jobnya dan lain sebagainya. Seperti itu untuk karirnya mereka berdua. Selanjutnya untuk keuangan. Keuangan keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan menghadapi simbol dari kesedihan di sini, yang artinya keuangan mengalami penurunan. Dan mereka berdua berusaha untuk bisa keluar dari keuangan tersebut. Tapi sayangnya di sini ada simbol ego. Ego yang harus ditaklukkan di sini, baik egonya Lesti maupun egonya Rizky Bilar. Karena kalau dilihat dari bintangnya, bintang Cancer ini orangnya sensitif, mudah tersinggung, sedangkan Lesti Kejora bintangnya Leo yang selalu minta kayak minta yang namanya Leo seperti apa sih, juga gampang marah dan merasa sebagai raja hutan. Makanya di sini kedua orang ini harus bisa melebur egonya masing-masing agar kedepannya bisa menjadi lebih baik perekonomian. Di sini kondisi perekonomian turun ini harus diimbangi dengan jangan membeli hal-hal yang tidak penting. Keputusan untuk pindah rumah dari pindah rumah yang mewah ke rumah yang sederhana itu sangat bagus untuk kehidupan mereka ke depannya ya, sangat bagus sekali keputusannya. Nah, keputusan yang bagus ini kadang-kadang malah dicemooh oleh netizen. Dukunglah keputusan yang bagus, doakan yang terbaik untuk mereka. Sekalipun mungkin kamu nggak suka atau kamu nggak ngefans pada mereka, alangkah baiknya kita selalu berdoa yang baik-baik untuk orang lain, karena doa yang baik itu akan terproyeksi juga di dalam kehidupan diri kita. Energi baik akan menarik energi baik ya. Energi buruk juga akan menarik energi buruk, seperti itu. Nah, di sini untuk Lesti Kejora dan Bilar harus bisa menekan egonya masing-masing. Jangan sering bertengkar lagi. Kalau ada perbedaan juga harus bisa disikapi, salah satu harus mengalah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Juga harus hemat, beli hal-hal yang pokok saja, hal-hal yang penting saja untuk keperluan hidupmu. Dikarenakan di sini ada kondisi di mana kamu harus hemat untuk keuanganmu.
Karena di sini teman-teman, untuk Lesti Kejora ini kan ibaratnya orang yang memiliki penghasilan yang lebih besar dalam keluarganya akan mengalami karir yang mengalami penurunan, apalagi tahun depan adalah tahun ciongnya. Makanya di sini keluarga mereka harus hati-hati banget untuk menyambut di tahun 2023. Kemudian di sini ada simbol pergerakan cepat. Mereka berusaha untuk bisa merubah kondisi keuangan mereka dengan bekerja keras tentunya. Tapi sayangnya karirnya tadi ada simbol ratu bawa pedang yang bisa karir menurun. Tapi sayangnya tadi ada simbol ratu bawa pedang yang bisa diartikan karirnya agak mengalami penurunan untuk Lesti Kejora dan Bilar ini. Dan di sini ada simbol cangkir satu yang bisa diartikan harus optimis ya, harus optimis. Yang namanya hidup itu pasti berubah. Yang namanya roda kehidupan itu pasti berubah. Walaupun di tahun 2022 ada sisi kelam yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, tapi sambutlah di tahun 2023 dengan optimis dan harus ngikutin nasihat-nasihat saya tadi. Yang pertama, untuk Bilar, semakin gigih berusaha dan berjuang, pergunakan di tahun 2023 untuk memajukan karirnya dan lain sebagainya. Karena untuk Bilar ini tahun 2023 adalah hokinya, sedangkan untuk Lesti tahun 2023 adalah tahun kesialan. Nah, agak bertolak belakang ya. Makanya di sini tadi ada karir yang menghadapi pedang, yang artinya karir menghadapi misalnya kontrak diputus dan lain sebagainya, atau seperti kemarin tuh ya Leslar Entertain dibubarkan dan lain sebagainya. Itu imbas dari roda berputar di nasib mereka, teman-teman. Makanya di sini teman-teman, ya kembali lagi pada kalian, saya percaya dan tidak tentang sio, tentang bintang. Tapi alangkah baiknya prediksi-prediksi tentang sio, bintang itu kalian jadikan sebagai rambu-rambu di dalam hidup kalian masing-masing. Misalnya kalau tahun depan untuk sio kelinci adalah jongnya, kalian sudah harus berbenah mulai sekarang, harus menyiapkan mulai sekarang agar ketika ada kesialan yang menimpamu di tahun 2023, kamu sudah siap untuk menghadapinya dan sudah ada hal-hal yang bisa memudahkan langkah-langkahmu ke depannya. Seperti itu ya. Demikianlah teman-teman untuk keluarga Lesti Kejora, prediksinya dari sio, bintang, dan kartu tarot. Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga dimudahkan dalam mencari rezeki, semoga karirnya bisa meningkat kembali, dan semoga keluarganya ayem, tentrem, rukun sampai